Wahai kawan-kawan, mari dengar cerita kisah Nabi Yunus dalam perut ikan nun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah solih-solihah, kita berjumpa lagi, kita bertemu lagi di Tauji Pagi. Pada kesempatan kali ini Ustazah Fia akan menyampaikan tauji tentang doa Nabi Yunus. Nah, ada apa sebenarnya dengan doa Nabi Yunus? Solih-solihah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Yunus alaihissalam merupakan salah satu nabi yang disebutkan dalam Al-Quran kalau beliau pernah lari dari tugas Allah. Nabi Yunus sebenarnya nabi yang sangat soleh. Beliau termasuk nabi yang diutus oleh Allah bukan pada kaumnya sendiri. Beliau diutus ke sebuah negeri bernama Ninawa di daerah Irak, dan beliau bukan dari negeri itu. Setelah beliau berdakwah begitu lama, ternyata dakwah beliau ditolak oleh kaumnya. Beliau diusir, beliau dicaci oleh kaumnya sendiri. Kemudian beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya kaum yang lain." Nah, pada saat itu Allah belum menjawab doa Nabi Yunus. Karena Nabi Yunus sudah merasa putus asa, beliau berijtihad, beliau mencari tempat lain untuk berdakwah. Namun, pada saat itu Allah belum menjawab doa beliau. Beliau keluar dari Ninawa tanpa izin dari Allah. Akhirnya Allah pun menghukumnya. Waktu Nabi Yunus menumpang di atas kapal untuk mencari lokasi dakwah yang baru, kapal itu diantam dengan ombak di tengah lautan hingga mereka harus mengurangi barang, mengurangi muatan mereka. Namun setelah awak kapal mengurangi barang-barang muatan mereka, ternyata masih kurang. Jadi mereka memutuskan untuk mengurangi penumpang yang ada di dalam kapal. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilemparkan ke laut. Setelah diundi, ternyata muncullah nama Nabi Yunus alaihissalam. Ketika itu di dalam kapal ada yang tahu dan berseru, "Jangan dia Nabi Allah. Kita coba undi lagi." Setelah itu mereka mencoba mengundi lagi dan nama yang keluar selalu nama Nabi Yunus alaihissalam. Kemudian Nabi Yunus berkata, "Ini adalah hukuman dari Allah. Lemparkan aku ke laut." Begitu Nabi Yunus dilempar, ikan paus datang membuka mulut dan menelannya. Dan akhirnya Nabi Yunus tinggal beberapa hari di dalam perut ikan paus itu. Atas kuasa Allah, atas pertolongan Allah, Nabi Yunus tetap hidup meski berada di dalam perut ikan paus yang sempit dan gelap tanpa makanan. Nah, pada saat itulah Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Beliau bertobat kepada Allah, beliau berdoa sepanjang waktu kepada Allah. Nah, ada yang tahu bagaimana doa Nabi Yunus? Nah, kita sudah sering berdoa itu sebenarnya anak-anak. Doa beliau adalah, "La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin." Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk golongan orang-orang yang zalim. Hingga dengan kesungguhannya, dengan keteguhan hatinya mohon ampunan dari Allah, Allah pun memberikan ampunan kepada Nabi Yunus dan menyelamatkannya dari kegelapan dan kesulitan itu. Nah, solih-solihah, ternyata doa Nabi Yunus ini tidak hanya diperuntukkan untuk Nabi Yunus saja. Nah, kita pun bisa mengamalkan doa tersebut ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan sakit, ketika dalam keadaan terzolimi, sedang galau mungkin, doa itu sangat manjur sekali. Nah, hal itu terdapat dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 88, yang berbunyi, "Fastajabna lahu wa najjainahu minal gham. Kadzalika nunjil mu'minin." Maka kami memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan, dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Nah, solih-solihah, ternyata doa Nabi Yunus ini pun berlaku untuk orang-orang yang beriman selain Nabi Yunus. Nah, ini terbukti dalam surat Al-Anbiya ayat 88 tadi. Nah, sekian dari Ustazah. Semoga tauji pagi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah,
Satu doa yang hari ini kita dapat ya anak-anak, ketika kita dalam keadaan sulit, ketika kita dalam keadaan terzolimi, ketika dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan sempit dan yang lainnya, kita bisa mengamalkan doa Nabi Yunus ini. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hanya